لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة Akhwat, sedikit kita menuju Karbala, sedikit kita khusyukkan hati kita karena malam-malam ini seluruh keluarga Nabi mulai kehausan. Tidak ada satupun mereka yang akhirnya mendapatkan satu tetes air saja. Sedikit Al-Fakir ceritakan kisah yang sebenarnya berulang setiap tahun, namun alangkah baiknya untuk kita bisa simak, untuk kita bisa dalami apa yang terjadi di hari-hari Asyura. Tiada hari sebagaimana Asyura, tiada tempat sebagaimana Karbala. Panas yang makin terik menambah dahaga yang semakin lama semakin mencekik. Pasir-pasir Sahara telah tak sama lagi, memerah oleh darah. Karbala kini tak sepi lagi, penuh dengan tubuh-tubuh yang bergelimpangan tak berdaya. Sahabat setia telah pergi, keluarga terkasih telah mendahului, putra-putra penyejuk jiwa telah tiada. Sayup-sayup tangisan wanita Ahlul Bait belum juga berhenti, sementara bisingan teriakan pesta pora di sana semakin menjadi. Sungguh Sahara Karbala menjadi bukti pertempuran antara kebenaran dan kehancuran, antara tangis duka dan gelak tawa, antara kesucian dan noda, antara kehormatan dan kehinaan, antara air mata dan pesta pora. Dahaga para wanita suci Ahlul Bait telah sampai pada puncaknya. Menyaksikan itu, Al-Imam Al-Husain tak kuasa menahan perih di hatinya. Sukainah, putri sang imam, sudah benar-benar tak mampu menahan haus. Bibirnya telah pecah, tenggorokannya telah pedih, tubuhnya telah melemah. Ia pun merengek pada paman yang dicintainya, Abu Fadl Abbas. Duhai pamanku, sungguh aku sangat kehausan. Seakan ada tangan besar yang terus-menerus mencekik leherku. Tidak adakah sedikit air, paman? Mendengar rintihan Sukainah, hati Abu Fadl Abbas tergetar. Betapa ia menyayangi putri Al-Husain itu. Dengan senyum beliau menjawab, dengarkan duhai keponakanku, aku akan segera mengambilkan air untukmu hingga tidak ada lagi yang mencekik lehermu. Tunggulah. Mendengar jawaban pamannya, Sukainah yang kecil tersenyum bahagia, sementara Sayyidah Zainab dan wanita lain yang mendengarnya menahan tangis. Mereka tahu sangat mustahil bagi Abbas untuk mendapatkan air, karena sungai Furat penuh dengan pasukan musuh yang berjaga. Mereka tidak akan mengizinkannya untuk mengambil air-air itu. Al-Abbas kemudian datang menemui abangnya, duhai maulaku, duhai Tuanku, kehausan telah benar-benar mencekik para wanita dan anak-anak. Aku bahkan tidak sanggup memandang wajah mereka yang telah layu karena haus. Izinkan aku, duhai Tuanku, untuk mengambil air dari sungai hingga tuntaslah dahaga mereka. Al-Husain menjawab, engkau adalah pembawa panjiku, engkau adalah pelindung putra-putri Nabi. Engkau tahu, duhai Abbas, mereka akan membinasakanmu jika engkau mencoba mengambil air di sungai Furat. Cobalah mungkin kau gali tanah untuk bisa menemukan sedikit air. Abu Fadl Abbas menuruti perintah Al-Husain namun tak mempunyai hasil.
Tidak kutemui sedikit pun air, duhai pemimpinku. Maulai, izinkanlah aku mencoba mengambil air di sana. Semoga Allah membuka hati mereka dan memberiku sedikit air untukmu dan para wanita serta anak-anak. Al-Husain melirik, pergilah Abbas, pergilah. Abu Fadl Abbas mengikat kencang girbahnya yang hendak ia isi dengan air. Ia pun lantas memacu kencang kudanya menuju sungai Furat. Menyaksikan kedatangan Al-Abbas, pasukan Umar bin Sa'ad dengan tanggap menghadangnya dalam jumlah yang besar. Namun sungguh Abbas adalah pelindung sang imam. Betapa ia mahir dalam berpedang. Barisan musuh mampu ia serang. Banyak dari mereka yang jatuh bergelimpangan. Aku adalah putra Ali yang berani. Tiada sedikit pun rasa takut akan mati. Semua dari kalian akan kuhabisi demi membawa sedikit air bagi para keluarga Nabi. Kemahiran Abbas dalam bertarung telah berhasil membawanya ke tepi sungai Furat. Sesaat ia menyaksikan betapa air yang mengalir di sungai itu begitu menyejukkan. Dahaga Al-Abbas semakin mencekik, seakan meminta segera untuk dituntaskan. Al-Abbas meraih air dengan kedua tangannya. Hampir saja air itu menyentuh bibir keringnya, tapi Al-Abbas justru menghempaskan air dari tangannya. Wajah kehausan Imam Husain terbayang di kepalanya. Tangisan para wanita dan anak-anak hadir di hatinya. Rintihan Sukainah kembali terdengar di telinganya. Tidak mungkin bagi Al-Abbas untuk menuntaskan dahaganya sendiri, sementara para putra-putri Nabi menanti air darinya. Dengan cepat Al-Abbas mengisi penuh girbah dengan air dan dengan kencang ia ikatkan di pinggangnya. Baru saja Al-Abbas menaiki kudanya, sejumlah besar pasukan berkuda dan pedang telah mengepungnya. Ia pun mengangkat pedangnya dan menerjang barisan musuh. Tidak ada sedikit pun keraguan dan ketakutan dalam diri pejuang Al-Husain itu. Jumlah pasukan Umar bin Sa'ad tidak membuatnya gentar. Seorang prajurit musuh menghempaskan pedangnya ke arah girbah, sehingga girbah air itu pun terjatuh ke tanah. Dengan cepat Al-Abbas turun dari kudanya dan mengambil girbah itu dengan tangan kirinya. Ia pun kembali pada pertarungan yang tidak berimbang. Tak lama seorang prajurit musuh menghantamkan pedang ke tangan kiri Abbas, hingga tangan itu terpental dari tubuhnya. Al-Abbas mengerang kesakitan, namun rasa sakit itu cepat ia hilangkan karena ia harus menyelamatkan girbah air yang terjatuh air darinya. Dengan cepat Al-Abbas mengikat girbah di lehernya, sementara ia melakukan perlawanan dengan tangan kanannya, dan seorang biadab kini telah mengempaskan pedang ke tangan kanan Al-Abbas hingga perwira itu menjadi goyah tanpa kedua tangan. Tubuh Al-Abbas penuh dengan darah yang mengalir. Dengan bersusah payah ia bangkit dari kejatuhannya, berusaha berdiri dan menerobos pasukan musuh. Ia tetap berjuang ingin menyerahkan girbah air itu pada keluarga Al-Husain. Tidak ada keraguan bagiku membela keluarga Muhammad. Tidak ada ketakutanku pada kalian manusia laknat. Akan kuberikan air bagi putra-putri Nabi. Tiada yang mampu menghalangiku selain mati. Menyaksikan upaya Al-Abbas yang tanpa lengan dan penuh darah itu, pasukan Umar tertawa terbahak-bahak. Mereka menjadikannya tubuh Al-Abbas seakan-akan mainan. Sebagian menusuknya dengan tombak, sebagian melesatkan anak panah ke tubuhnya. Bahkan tak segan-segan membutakan mata Al-Abbas dengan anak panah yang beracun. Mereka menyiksa putra Ali itu bertubi-tubi, dan seorang laknat menghempaskan pukulan kuat ke belakang kepala Al-Abbas. Al-Abbas terjatuh, air dalam girbah tertumpahlah sudah. Ya Aba Abdillah, ya Husain. Dari kejauhan Imam Husain mendengar teriakan adiknya ini. Dengan cepat Imam Husain melaju dengan kudanya. Ia melihat sekumpulan musuh yang mengelilingi perwira itu. Bagai singa yang marah, sang imam mengobrak-abrik pasukan musuh. Sebagian prajurit melarikan diri, menghindari sabetan pedang putra Fatimah itu. Mereka lari meninggalkan sang imam bersama adiknya yang telah penuh dengan darah. Oh, apa yang telah mereka lakukan padamu, duhai adikku. Imam Husain memangku kepala pembelanya itu. Namun Al-Abbas menjatuhkan kepalanya kembali ke tanah.
Imam Husain memangkunya kembali, namun lagi-lagi Abbas menjatuhkan kepalanya ke tanah. Ada apa denganmu, duhai pembelaku? Mengapa engkau jatuhkan kepalamu dari pangkuanku? Apa jawaban Abbas? Duhai tuanku, Maulai, aku bahkan telah mampu membayangkan kematianmu. Tidak ada yang akan menghibur dan memangku kepalamu. Bagaimana mungkin kepalaku pantas di pangkuanmu ya Husain? Sementara tidak ada yang memangku kepala sucimu. Duhai tuanku, betapa aku menginginkan melihat wajahmu sebelum kematian menjemputku. Namun sebelah mataku telah buta dan sebelahnya tertutup darah. Berkenanlah engkau membersihkannya, duhai pemimpinku. Dengan menahan isak tangis, Imam Husain mengusap mata Al-Abbas dengan baju di lengannya. Cukuplah dengan memandang wajahmu sebagai hadiah kematianku, duhai tuanku. Kiranya aku boleh meminta padamu, kumohon. Jangan kau bawa tubuhku kembali ke tenda. Aku tidak ingin para wanita melihat tubuhku yang penuh dengan darah. Aku malu pada Sukainah karena gagal memberinya minum. Dan aku pun tak mau melihat ia menangis melihat kematianku. Biarkan jasadku di sini. Ikhwan akhwat, satu hal yang mungkin bisa kita berdoa kepada Abu Fadl Abbas apabila Fadl Abbas babul hawaij, dalam riwayatnya apabila kita ingin memanggil Abu Fadl Abbas dalam hajat kita yang benar-benar dalam mendesak sekali, kita panggil ya Abbas bihaqi Sukainah, kabulkanlah hajat-hajat ini. Al-Husain tak mampu menahan luapan tangisnya. Beliau mengangguk menyetujui permintaan terakhir Al-Abbas. Dengan lirih beliau berkata, duhai Al-Abbas, sejak kecil engkau adalah pelindung dan pembelaku. Betapa aku merasakan kasih sayangmu. Sejak kecil engkau memanggilku dengan sebutan tuan. Kiranya kini sebutlah aku dengan sebutan kakak. Karena betapa aku telah bangga mempunyai engkau sebagai adikku. Abbas menjawab, duhai Maulai, duhai tuanku, aku tidak berani memanggilmu kakak. Karena ibuku berpesan jangan panggil Husain dengan kakak, karena ibumu bukan Fatimah. Lalu tiba-tiba Abbas bersuara, salam atasmu duhai kakakku. Imam Husain bertanya kepada Abbas, apa gerangan tiba-tiba yang menyebabkan dirimu memanggilku kakak? Abbas menjawab, sejenak aku melihat ibumu Fatimah. Beliau datang memanggilku, ya bunaya, anakku. Abbas pun menangis. Dengan sisa nafasnya ia bersuara parau, salam atasmu duhai kakakku, salam atasmu duhai pemimpinku. Abbas syahadah dalam pelukan Imam Husain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah patah tanganku, telah patah tulang punggungku. Al-an inkasara dhahri. Kini saat bagiku untuk berjuang sendirian. Saat bagiku untuk menghadapmu duhai Tuhanku. Dengan tubuh yang lunglai dan wajah yang basah, Imam Husain kembali ke tenda. Desir angin panas berhembus membawa sang imam menghadap pada keluarganya yang tersisa. Ayah, di mana pamanku? Ia berjanji air padaku. Di mana pamanku? Di mana ayah? Kenapa bajumu penuh dengan darah? Di mana pamanku? Rintih Sukainah yang diiringi tangis para wanita. Salam atasmu ya Aba Abdillah. Salam atasmu wahai penerima bencana. Salam atasmu yang terluka hati dan jiwa. Salam atasmu duhai Husainku, maulaku, cintaku. Salam atasmu wahai pembela Al-Husain. Salam atas kalian para putra putri yang kehausan. Salam atas kalian penanggung bala dan derita. Inilah kami
Inilah kami orang-orang yang mengaku mencintaimu, mencoba untuk memberi sedikit empati padamu. Kami tahu kami bahkan tidak layak mengaku sebagai pencintamu. Namun sungguh duhai Husainku, betapa kami ingin membelamu. Berkenanlah memberkahi upaya kami yang ingin mengenangmu. Terimalah empati dan air mata kami yang menjadi saksi atas kedukaan kami. Ikhwan akhwat, Sultan dan Mubina, kita minta ahli waris dari Al-Husain Al-Imam Mahdi sahib al-asri wal zaman untuk hadir di tengah-tengah kita. Kita minta pertolongan dari sahib al-asri wal zaman dan qadrat Allah untuk menetapkan kita sebagai mereka yang ikut berjuang ya li tharatil Husain di dalam peperangan Al-Imam Al-Mahdi. Kita minta Imam Mahdi untuk menghidupkan kita kembali di dalam proses pembalasan dendam ya li tharatil Husain di akhir zaman nanti. Bersama-sama kita membaca doa al-faraj. Allahumma kun liwalika al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ودعاءه وخيره ما ننال ساعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة واجعل أرزاقنا به مبسوطة وغمومنا به مخفية وحوائجنا به مقضية بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلب ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وادحض كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.